Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Tsumma ssalatu wassalamu ala Thaha Rasulillah. Tsumma ssalatu wassalamu ala Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rishdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qarama wa hadratul jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua diberkahi ridha, dikarunia sehat afiat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan memang setiap kita pasti menginginkan menjadi yang terbaik, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Cuma terkadang kita tidak objektif dalam menilai sebuah kebaikan. Apabila sesuatu yang cocok dengan keinginan dan kehendak kita, maka sesuatu itu akan kita labeli baik. Tapi apabila berlawanan atau bertentangan dengan keinginan kita, dengan harapan kita, maka akan kita beli stempel tidak baik. Lalu apa standar baik dan tidak baik itu? Tentu kita sebagai seorang muslim, standar kebaikan berdasar dari Al-Quran, firman Allah, dan tentu hadis atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan beberapa kriteria yang terbaik menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sajakah di antara kita ini yang dikategorikan menjadi yang terbaik menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, dalam satu hadis beliau menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Setiap kita diberikan potensi oleh Allah berbeda-beda, dan potensi yang ada dalam diri kita ini bisa kita manfaatkan menjadi yang paling bermanfaat. Maka dikatakan dalam satu makalah, man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau ia orang yang dikaruniai oleh Allah harta, maka menjadilah hamba Allah yang terbaik dengan hartanya. Di zaman Rasulullah, sahabat yang dikaruniai harta yang melimpah seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf misalnya, berjuang mati-matian menjadi yang terbaik dengan harta yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi. Yang ia dikaruniai dengan ilmu pengetahuan, kecerdasan dalam berpikir, maka menjadilah yang terbaik atau menjadilah yang paling bermanfaat dengan ilmunya. Kalau di zaman Rasul yang terkenal sahabat yang cerdas luar biasa, sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita pun di antara kita, mungkin kita harta tidak begitu punya, tapi insya Allah pemikiran-pemikiran yang cemerlang kita punya. Maka menjadilah yang paling bermanfaat di sekitar kita, paling tidak dengan ilmu kita. Kita tidak bisa sumbangsih dengan harta kita, kita bisa sumbangsih dengan ilmu pengetahuan kita. Wa man kana lahu quwwatun, dan orang yang dikaruniai oleh Allah keahlian, skill atau tenaga, maka menjadilah yang terbaik dengan tenaga, skill dan keahlian yang ia punya.
Intinya setiap kita pasti bisa menjadi yang terbaik sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalaulah memang seandainya kita belum bisa berpartisipasi banyak dalam lingkungan kita, maka paling tidak jangan sampai kita menjadi orang yang merugikan atau meresahkan lingkungan kita. Yang pertama, yang terbaik menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bermanfaat. Yang kedua, hadis yang nomor 2, khairukum qada'an, atau dalam redaksi lain khairukum ahsanukum qada'an. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang terbaik dalam menyelesaikan masalah hutang piutang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita di zaman sekarang ini yang sebagian orang bilang katanya dalam kondisi ekonomi sulit, rasa-rasanya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari kalau tidak meminjam, rasa-rasanya sulit. Maka dari sekian kebutuhan yang kita butuhkan, entah itu kebutuhan primer, sekunder dan lain sebagainya, terkadang kita mencukupinya dengan berhutang. Islam tidak melarang, boleh. Bahkan memang ada kadang orang yang hobinya memang hutang. Satu barang, satu benda yang di rumah itu belum begitu dibutuhkan, tapi kalau orang memang gaya hidupnya hutang, ia akan hutang kembali. Oke, memang tidak dilarang dalam Islam, boleh. Tetapi Islam juga punya aturan ketika kita mengadakan transaksi hutang piutang. Dalam Al-Quran surah terpanjang surah Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah itu ada ayat terpanjang pula, ayat 282. Satu ayat bisa satu halaman full. Di situ ayat menjelaskan tentang bagaimana etikanya atau tata caranya kita seorang muslim ketika mengadakan transaksi hutang piutang. Awal ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Al-ayat. Yang menjadi khitab, yang kena peraturan ayat ini adalah orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Apabila kita mengadakan transaksi yang pembayarannya ila ajalin musamma, ditangguhkan, alias hutang. Perintah Quran pertama kali kalau kita hutang atau meminjami atau menghutangi adalah faktubu, catat, tulis. Kalau hutang dalam jumlah besar, iya, ada leasing, ada macam-macam. Tapi kadang yang sering bermasalah hutang yang kecil. Apa balik mungkin bapak-bapak yang suka nongkrong di warung, yang ngutang kadang cuma secangkir kopi, yang hobi ngerokok sebatang rokok. Kita nggak nyatet, sementara penjual yang tukang warung juga nggak nyatet. Hari itu masih ingat, besok hari masih ingat, 2 hari kalau lama-lama. Padahal entah besar entah kecil, yang namanya hutang tetap hutang. Allah Maha tahu daya ingat kita sampai kapan. Makanya Allah perintahkan kita kalau kita hutang, walaupun mungkin itu jumlah kecil, catat, agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan. Betapa banyak kasus sampai menghilangkan nyawa, pertumpahan darah berawal dari masalah perselisihan hutang piutang. Karena masalah hutang ini bukan hanya urusan dunia. Kalau sampai meninggal tidak terbayarkan, yang menghutangi belum mengikhlaskan, sabda Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa seorang mukmin perjalanannya untuk menghadap Allah, untuk masuk ke dalam surganya Allah, terhalang, terganjal oleh hutang-hutangnya itu, sehingga hutang itu terbayar. Maka ada budaya yang luar biasa indah di kita ini.
Biasanya sebelum sholat jenazah atau setelah sholat jenazah, sebelum jenazah diberangkatkan, ada sambutan dan entah dari ahli waris atau dari tokoh masyarakat setempat, di antaranya mengingatkan masalah hutang piutang. Dan dalam hadis tadi Rasulullah sampaikan, khairukum ahsanukum qada'an. Yang terbaik di antara kita adalah yang bersegera. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai kita yang berhutang selalu nembak. Kalau enggak tar, sok. Kalau enggak ntar, ya besok terus. Nah, kalau sampai meninggal enggak terbayar, ini yang dikhawatirkan. Begitu mampu, segera selesaikan utang itu. Yang kedua, yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang bersegera menyelesaikan masalah hutang piutang. Yang ketiga, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah man tala umruhu, yang dikaruniai panjang umur, wa hasuna amaluhu, dan baik perangainya, baik budi pekertinya. Semakin sepuh semakin baik, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Memang bahasa panjang umur itu relatif. Tidak melulu orang yang panjang umur itu orang yang dikasih jumlah umur yang banyak, belum tentu. Ada orang yang umur mungkin dikasih lebih daripada rata-rata umat Nabi Muhammad, tetapi begitu meninggal orang sudah tidak ada yang ingat sama sekali. Karena mungkin ia nggak punya karya yang ditinggalkan, nggak punya hal-hal baik yang ditinggalkan, maka selesailah sudah. Walaupun mungkin ia meninggal di usia yang masih relatif muda, tetapi ia punya hal-hal yang baik dulu dikerjakan saat hidup. Maka begitu ia meninggal, kebaikan yang ditinggalkan masih dijalankan orang. Inilah yang disebut dengan panjang umur. Walaupun usianya mungkin dibatasi hanya 40 tahun, tetapi karyanya banyak. Ia sudah meninggal 10, 20, 30 tahun yang lalu, sampai sekarang masih diingat orang. Maka dalam satu hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang meninggalkan kebaikan, orang yang memulai satu kebaikan di masa hidupnya, kemudian kebaikan itu dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya, maka pahala yang didapat oleh orang-orang setelahnya karena kebaikan yang diawalinya itu akan terus mengalir kepada orang yang mengawali kebaikan itu. Dan inilah yang disebut panjang umur. Mungkin kita nggak bisa berbuat banyak, tetapi paling tidak ada hal-hal kecil yang kita sumbangsihkan di masyarakat kita, di agama kita, di negara kita, sehingga suatu saat nanti kita diambil oleh Allah, ada kebaikan yang diingat seakan-akan kita masih hidup. Sehingga inilah yang disebut dengan panjang umur. Yang keempat, orang yang terbaik menurut sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian, di antara kita ini adalah man, siapapun ta'allamal Qur'an, yang mau belajar Al-Qur'an. Maka tidak ada batasan umur untuk kita belajar. Namun ironinya kita umat Islam, mayoritas umat Islam Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran, tapi ketika diajak belajar yang intensif, yang serius tentang Al-Quran, dengan banyak alasan untuk kita menghindarinya. Kalau ngaji yang hanya ngaji jiping, ngaji kuping, pesertanya banyak. Tapi ngaji yang intensif, benar-benar belajar huruf-huruf Al-Quran, pesertanya hanya orang yang benar-benar ada iktikad baik untuk bisa belajar Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bukti banyak orang yang sudah sepuh baru mengawali belajar dari Iqra 1, tetapi dengan ketekunan, dengan tekad yang kuat, toh akhirnya bisa juga.
Yang membuat kita tidak bisa ini adalah kemauan yang tidak ada. Lah kemudian dalam lanjut hadis tersebut, setelah mempelajari, setelah belajar, baru wa'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Jangan sampai kita umat Islam dari lahir Islam, tinggal di lingkungan keluarga Islam, masyarakat Islam, tapi ketika disodorin Al-Quran kita tidak bisa membaca. Ini satu ironi. Ataulah mungkin kita sudah berkata, aduh telat saya udah lanjut, daya tampung otak saya sudah tidak muat, udah nggak bisa lagi. Maka jangan sampai anak-anak kita buta huruf Al-Quran. Oke, memang kemarin kegiatan TPA dan lain, madrasah diniyah dan lain-lain dibatasi, tapi sekarang akhir-akhir ini udah mulai dibuka. Ini kesempatan kabar baik buat kita. Di Islamic Center ini juga ada, di masjid-masjid di sekitar ini begitu banyak menjamur tempat belajar Al-Quran. Maka sangat mengerikan sekali, mengenaskan sekali justru kalau boleh dibilang, kalau ada umat Islam yang tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran. Sebetulnya banyak hadis yang menjelaskan tentang siapa yang terbaik di antara kita, namun waktu yang membatasi. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.